Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Santo Paulus banyak mengajarkan kepada kita, kepada saya, bagaimana saya tidak boleh menuntut pembalasan ketika saya mengingat apa yang dikatakannya di dalam Roma 12 ayat 20. Di sana dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saya merenungkan, apakah iya benar ya kalau saya memberi makan kepada orang yang jahat kepada saya, kalau saya memberi minum kepada orang yang sungguh-sungguh akan menyengsarakan saya, bahkan hendak membunuh saya. Apakah betul semua itu akan menjadi suatu bara api di atas kepalanya? Ini adalah firman Tuhan. Ya, di mana di ayat sebelumnya, yaitu ayat 19, Tuhan menghendaki saya tidak menuntut pembalasan. Bahkan saya harus memberi tempat kepada murka Allah. Ya, hanya Tuhanlah yang berhak untuk menuntut pembalasan itu. Itu di ayat 19-nya ya, Roma 12. Kemudian ketika saya merenungkan juga di ayat yang ke-21, ya, di sana dikatakan bahwa saya tidak boleh kalah dengan kejahatan, ya. Tidak boleh kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Aduh, secara manusia sulit, ya, sulit. Mana bisa, apalagi jelas-jelas, ya, jelas-jelas orang itu mau menjerumuskan saya, bahkan mau membunuh saya, ya. Bukan saya yang dijerumuskan, tetapi suami saya. Ya, kejadiannya tahun 1990. Itu orang ya sekarang sudah meninggal, tapi saya dalam hal ini mau memberikan kesaksian bagaimana firman Tuhan itu hidup, bagaimana firman Tuhan itu sungguh luar biasa, menuntun, membimbing, ya, kepada siapa yang berpegang kepadanya, yang percaya kepadanya. Padahal waktu kejadiannya itu betul-betul saya belum begitu mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi luar biasa firman Tuhan itu hidup. Ya. Jadi tahun 90 itu satu keluarga itu dengan keluarga saya sudah seperti keluarga sendiri, ya. Makan, pergi piknik dan sebagainya dengan anak-anak saya semua bersama-sama. Ya. Kalau naik mobil beriringan, ya. Wah, luar biasa deh, seperti keluarga yang lebih dari keluarga kandung gitu ya. Tetapi ternyata orang itu jahat sekali, ya. Dia yang mau menjerumuskan suami saya dengan ya berbagai macam. Pada saat itu memang kami bisa dikatakan lumayan punya uang gitu ya. Jadi mudah sekali untuk memberi kepada dia. Orang itu tinggalnya dulu di dekat Kemayoran sana, apa sih namanya, Kepu ya, tapi saya nggak ngerti lah daerahnya gitu ya. Nah, akhirnya suatu hari ketika sudah terjadi perselisihan, terjadi ketidakcocokan, ya. Nah, itulah dia melakukan segala sesuatu untuk membunuh saya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena dia datang ke rumah, dia duduk, dia tundukkan kepala, dia mengakui semua apa yang dia lakukan. Dia datang ke orang pintar, dia datang ke dukun, dan dia membawa suami saya kemana-mana, ya, menghendaki saya cepat meninggal.
supaya dia bisa setir suami saya. Pada waktu itu tentunya saya dan suami saya belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Walaupun kami satu keluarga Katolik, anak-anak saya dari kecil, dari masih balita juga sudah dibaptis gitu ya. Tetapi ya itulah, Katoliknya Katolik KTP itu. Nggak pernah mengenal yang namanya Tuhan Yesus itu secara pribadi. Jadi itu orang mengaku di hadapan saya, di hadapan suami saya, dia minta maaf karena dia sudah melakukan segala sesuatunya ya untuk membunuh saya. Jelas-jelas dia katakan ingin membunuh saya. Nah, pada saat itu secara manusia tentunya saya geram ya. Saya marah. Tapi kok kuasa Roh Kudus itu membimbing dan menuntun saya untuk saya tidak marah sama sekali. Saya hanya diam. Ya, walaupun saya tadi mengatakan tidak mengenal Yesus secara pribadi, tetapi saya terus berdoa. Setiap hari saya berdoa, walaupun saya tidak tahu doanya kepada siapa, tapi saya selalu menyebut Tuhan Yesus, walaupun saya tidak mengenal dia. Ya, walaupun saya sudah Katolik ya, saya katakan tadi, anak-anak saya juga sudah dibaptis. Tapi kuasa Roh Kudus luar biasa. Apalagi kalau saya sekarang misalnya sudah menghayati Tuhan Yesus, pastilah Roh Kudus akan terus melindungi saya dan membimbing keluarga saya. Dan pada saat itu dia mengaku dengan sangat menyesal kelihatannya ya. Saya cuma mengatakan, iya saya mengampuni, saya bilang begitu. Padahal ya saya belum mengenal firman Tuhan sebegitu dalam, dan saya tidak tahu bahwa mengampuni itu adalah perintah Tuhan yang nomor 1 ya. Tapi saya mengatakan iya saya mengampuni, dan itu dari pagi sampai hampir jam 3 ya. Jadi dikasih minum dia nggak minum, dia terus sampai menangis dan sebagainya. Saya bilang percuma ya. Kalau diulang-ulang, menyesal, yang penting selanjutnya kamu nggak melakukan lagi, baik terhadap saya maupun terhadap orang lain. Saya bilang begitu. Jangan kebaikan yang sudah ditanamkan, yang sudah menjadi kekeluargaan, tapi kamu balas dengan seperti itu. Saya tidak akan membalas apapun, saya bilang begitu. Nah, akhirnya pulang, saya dan suami saya mengantar dia. Nah, saya pikirkan dari pagi sampai sore itu berarti lapar ya. Saya ajak makan. Ya, seperti firman Tuhan dikatakan, seterumu lapar diajak makan gitu ya. Diberi makan, haus diberi minum. Itu saya lakukan. Saya belum tahu firman Tuhan. Saya ketika itu lewat di daerah yang ada Dria Karya itu sebelah, kalau nggak salah dekat situ ada tempat makan yang adem ayem gitu ya, gudeg adem ayem. Mampir ke situ. Nah, saya suruh pesan apa yang kamu mau pesan, makan, minumnya juga. Tetapi ketika makan sesuap, 2 suap, dia bilang begini, "Bu, saya nggak sanggup makan." "Kenapa?" Saya bilang begitu. "Makan aja, kan kamu dari pagi belum makan," saya bilang begitu. "Ayo makan." "Nggak sanggup, Bu. Rasanya panas sekali kepala saya." Dia mengatakan seperti itu. Saya belum tahu firman Tuhan yang mengatakan tadi seperti Paulus ya, Roma 12 ayat 20 itu. Dan ternyata memang pembalasan itu dari Tuhan sendiri. Dan dia ketika saya memberi makan, memberi minum kepada dia, dengan demikian dia merasakan ada bara api di kepala dia ya. Dia mengatakan dia panas sekali, dia nggak sanggup menyelesaikan makannya. Sungguh luar biasa, firman Tuhan itu hidup, ajaib ya. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kamu kan makannya nggak kotor ya, ini yang sebelah sini ini dibungkus bawa pulang, saya bilang begitu. Itu anehnya juga, saya tuh nggak marah sama sekali sama dia ya. Betul-betul
Saya tidak menuntut pembalasan apapun. Dan ternyata sungguh firman Tuhan yang membalasnya. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua itu haknya Dia untuk membalas, untuk menuntut pembalasan itu haknya Dia. Dan kejahatan Dia sudah saya balas dengan kebaikan, yaitu memberi makan dan memberi minum. Dan itu sungguh luar biasa. Firman Tuhan itu hidup. Sekali lagi saya bacakan apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 20. Firman Tuhan yang sungguh hidup. Ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, dan itu terjadi. Sungguh-sungguh firman Tuhan itu hidup, luar biasa. Dan kalau kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan, maka artinya saya berpegang pada firman Tuhan, saya melakukan firman-Nya. Dan padahal pada saat itu kejadiannya saya belum mengenal firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang hidup, Roh Kudus membimbing saya. Sungguh luar biasa, ajaib. Sekarang saya nggak tahu apakah dia masih ada atau tidak. Karena setelah kejadian itu saya nggak pernah lagi berhubungan dengan dia. Ya. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, percayalah kepadanya. Saat ini berkat Tuhan turun atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.